Ya, oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Taman Jawa Semai. Pada hari ini saya minta sedikit waktunya, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Karena hari ini saya akan melaksanakan pengembasan pembelajaran mendalam. Saya sendiri di Kabupaten Serang 4, TPK SD Negeri Taman Jawa. Tidak mengurangi rasa hormat saya berdiri di sini, bukan berarti saya bisa, bukan berarti saya tahu ya, tapi saya juga sama, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mendalam. Kalau bahasa Inggrisnya itu discipline. Discipline itu artinya yang sama, pembelajaran mendalam. Tapi sebelum mulai, kita tepuk PM dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk PM dulu ya. Pembelajaran ada 4, pengalaman belajar ada 3, prinsip pembelajaran disingkat PBM, dimensi profil lulusan ada 8. Ulangin biar kompak, yang dimana yang kita semuanya ikut baca, kita baca. Tepuk PM. Pembelajaran ada 4, pengalaman belajar ada 3, prinsip pembelajaran disingkat PBM, dimensi profil lulusan ada 8. Aduh, yang depan enggak tahu. Nanya kurang kompak, kanan masih ngomong. Nanya sekali lagi supaya apa? Supaya apa? Tanya ke depan. Biar apa? Nanya sekali lagi. Tepuk PM. Pembelajaran ada 4, pengalaman belajar ada 3, prinsip pembelajaran disingkat PBM, dimensi profil lulusan ada 8. Ya, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Jadi sesuai dengan tepuk tadi, itu masuk. Ya, tadi ya kita sudah belajar tentang PM, jadi nanti kita akan mempelajari tentang rangka pembelajaran PM, pengalaman belajar PM, prinsip pembelajaran PM, dan dimensi profil lulusan. Ya, yang pertama ada rangka pembelajaran mendalam. Rangkanya ada berapa tadi? Sesuai dengan tepuknya? Rangka pembelajaran ada 4. Nih, ada apa aja? Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi semua rangka ini nanti timbul ya, muncul di RPP. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Praktek pedagogis itu guru berperan sebagai fasilitator, menciptakan pembelajaran yang relevan, diferensiasi, dan mendorong kemandirian serta pengenalan kritis. Jadi kita sebagai guru itu tidak selalu menjejali anak-anak itu dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Tidak perlu kita ceramah, kita memberikan materi, tapi kita itu sebagai fasilitator, kita itu supaya biarkan anak itu bernalar kritis tentang materi yang akan kita ajarkan. Contohnya kita memberikan banyak pemantik misalnya ya. Ketika kita memberikan banyak pemantik itu anak-anak kayak ini guru ini gitu ya. Ketika kita pancing gitu ya, mereka akan berpikir kritis gitu, tanpa kita, walaupun materi itu belum dipelajari, tetapi anak-anak itu udah tahu gitu, udah paham tentang materi yang akan kita pelajari. Bisa sekarang kan medianya banyak ya, bisa lihat searching Google, bisa juga lihat buku pelajaran, bisa juga anak-anak lihat ibu ya, ibu itu internet.
Dari TikTok, iya banyak sekarang ya. Di media pembelajaran. Jadi walaupun materinya belum kita ajarkan, anak-anak itu biasanya sudah paham lebih dulu, lebih tahu. Jadi kita pancing dengan pertanyaan tematik. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Setiap materi pembelajaran itu nanti di situ kita tuliskan kemitraannya dengan siapa saja. Misalnya di sini kolaborasi antar guru, dan siswa, orang tua, dan komunitas untuk memperkuat pembelajaran. Misalnya materi tentang kelas 1 ya, misalnya materi tentang di kelas 1 itu ada pelajaran bahasa Indonesia tentang 4 kata apa sih? Dan 4 kata ajaib, ya, 4 kata tolong, maaf, terima kasih, dan satu lagi itu permisi ya. Nah, di satu episode pembelajaran itu ditulis kemitraan pembelajarannya dengan siapa. Kalau misalkan tergantung topiknya, kalau misalnya topiknya tentang 4 kata ajaib, berarti biasanya kolaborasinya dengan siapa? Yang berkaitan dengan siswa, sama siswa ya. Nah, terus siapa lagi? Dengan orang tua, terus dengan guru, terus dengan siapa lagi? Dengan warga sekolah. Misalnya ketika dia jajan di kantin, ya kamu ibu kantin, terus mengucapkan permisi, kalau sudah dilayani bilang terima kasih, bisa juga dengan ibu kepala sekolah, dengan bapak penjaga sekolah juga bisa dijalin kemitraan. Nanti ditulis itu di pertanyaan ada kemitraannya. Nanti di akhir kita buka contoh pembelajaran. Kemudian lingkungan belajar, tentu saja lingkungan belajar itu menciptakan suasana yang positif ya, sehat, menghargai keberagaman dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Mudah-mudahan ya kita bersama semuanya sekolahnya sudah aman, nyaman ya, sudah bersih ya. Mudah-mudahan di Taman Jiwa Sungai sudah tidak diragukan lagi lingkungannya. Amin. Amin ya, sudah nyaman lah buat anak-anak ya, ya setuju ya, Pak ya setuju ya. Betul. Ya sudah aman lah, nyaman lingkungannya ya, tidak sudah sehat juga lingkungannya. Pemanfaatan digital itu contohnya menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, memperluas akses informasi dan meningkatkan kreativitas itu. Jadi ketika kita mengajari suatu materi, kita manfaatkan digital ya. Contohnya kita biasanya menggunakan apa ya? Ini layar proyektor, dia menggunakan Canva, beberapa aplikasi ya, kemudian pakai internet, pakai laptop. Ya, jadi tidak hanya terpaku hanya satu buku, tidak terpaku oleh buku saja, tapi sekarang tuh zaman udah modern ya, udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Iya, nanti nyampe ke saya tadi sudah mata pembelajaran, sekarang pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran. Oh ya, sekali lagi saya beritahu ya, PR ini bukan kurikulum, bukan ya, tapi suatu pendekatan. Kalau dulu tuh kita mengenal pakem pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Kalau sekarang itu pembelajaran mendalam. Sama aja seperti dulu sebenarnya masih sudah diterapkan. Gitu. Iya, hanya kalau sekarang ini pembelajaran mendalam itu apa sih kayak menyempurnakan kurikulum merdeka yang kemarin. Jadi disempurnakan metode suatu metode betul kok, ini suatu metode yang menyempurnakan. Bukan kurikulum, bukan ya. Jadi kurikulumnya tetap merdeka, cuma metodenya deep learning. Metodenya pembelajaran mendalam ya, sama aja. Misalnya metode seperti pakem, yang item, apalagi itu banyak ya. Terus berubah. Cuma sekarang yang terbaru itu yang ini deep learning. Kemudian pengalaman belajarnya ada 3, ada apa aja? Memahami dulu, baru aplikasikan, dan merefleksikan. Ya, tadi ada pengalaman belajarnya. Ada 3. Yang pertama memahami dulu, mengaplikasi, lalu merefleksi. Kita bahas langsung. Yang pertama memahami. Nah, siswa didorong aktif mencari informasi dari berbagai sumber, bukan hanya menerima dari guru ya, seperti yang saya katakan ya. Jadi guru itu bukan sebagai objek, murid itu bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Tujuan membangun kesadaran siswa terhadap tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita membuat
materi pembelajaran kan biasanya ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi anak-anak tujuan pembelajaran hari ini adalah biasanya disebutin ya. Anak-anak itu bukan hanya mendengarkan saja, tapi bisa memahami isinya. Jadi bukan hanya jadi saya mah cuma tugasnya cuma belajar doang, itu udah tugasnya selesai. Tapi dia juga harus bisa memahami tujuan pelajaran itu sendiri. Fokus pada pemahaman konsep dan materi secara mendalam. Bukan sekedar menghafal seperti pelajaran matematika ya ada perkalian kan. Anak-anak hafal ini perkalian, dihafali perkalian, tapi anak tidak memahami bagaimana sih hasilnya, bagaimana sih konsep itu bisa 4 kali 4 sama dengan 16 itu dari mana gitu ya. Jadi anak itu bukan hanya menghafal, tapi anak itu paham gitu ya tentang konsep. Kedua yaitu mengaplikasi, applying ya bahasa Inggrisnya. Siswa menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Kemudian bisa berupa pemecahan masalah, penelitian, simulasi atau proyek. Contohnya, kalau bersama linear itu materi kelas berapa sih? Bersama linear ya, terlalu tinggi ya SMP ya. Nah, kalau misalkan di SD itu misalnya mengaplikasikannya, memakainya itu setelah dia memahami, dia itu menggunakan di konteks nyatanya. Misalnya kalau di bersama linear ini terlalu tinggi di SMP, kalau di SD bisa pecahan ya. Ketika kita menerapkan pecahan, nah siswa itu bisa dipakai di kehidupan nyatanya. Biasanya ngapain? Ketika dia membagi kue kepada temannya gitu ya. Nah itu bisa diaplikasikan. Berarti kalau misalkan sudah diajarkan pesan, oh berarti nanti kalau saya misalnya punya kue tart, saya mau bagi ke 8 orang, berarti kenanya berapa potong ewang, berapa ini apa jumlahnya berapa ya supaya adil, supaya merata. Jadi dia itu bisa mengaplikasikan di kehidupan nyata. Yang terakhir merefleksi. Yang merefleksi ini siswa bisa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil pembelajaran. Dari pembelajaran yang kita ajarkan itu kita refleksikan ya bagaimana siswa itu menyerap pembelajaran yang kita berikan ya. Kira-kira siswa itu apakah bisa menyerap pembelajaran yang kita ajarkan, apakah belum ya. Kemudian tujuannya itu untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai ya, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Refleksi juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan belajar dari pengalaman. Dari refleksi ini kita sebagai guru itu contoh penerapannya di kelas itu contohnya di kegiatan akhir ya, refleksi biasanya di kegiatan lain. Biasanya anak ada yang susah nggak pelajarannya, ada yang mau ditanya nggak gitu ya. Dari situ biasanya kita bisa menanyakan kepada anak. Cung yang nggak ngerti, cung yang mau nanya, biasanya di situ kita bisa refleksikan kegiatan pembelajaran hari itu berhasil atau tidak. Nih, taksonomi Solo, Structure of Observed Learning Outcome, itu Solo singkatannya dari itu ya. Intinya itu berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap suatu topik itu Solo. Kami itu dari hasil belajar itu kira-kira anak ini termasuk yang mana. Nah, taksonomi Solo ini mengembangkan ya, membantu guru untuk menilai kualitas belajar mereka. Nih, ada tingkatannya. Kalau struktural berarti tidak memahami materi, berarti dari ini dulu ya, dari yang rendah dulu baru ke tinggi. Kalau anak tersebut tidak memahami materi berarti masuknya ke struktural. Kalau yang memahami satu aspek saja berarti unistruktural. Memahami beberapa aspek tanpa menghubungkan berarti multistruktural, dan yang keempat itu menghubungkan berbagai aspek secara kohesif, relasional, menerapkan pemahaman dalam konteks baru, berpikir abstrak yang mendalam. Ini tingkatan yang bisa banget ya. Iya, ini maksudnya berpikir abstrak yang mendalam itu yang paling tinggi ya. Ini kalau dulu taksonomi belum, kalau sekarang ini pakai taksonomi Solo. Iya, jadi kurikulum merdeka yang sekarang tuh taksonomi Solo itu udah nggak dipakai. Jadi CP-nya mengacu kepada perubahan CP yang baru ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum mengajar nanti dilihat lagi progresnya berapanya. Takutnya tidak sesuai dengan yang kemarin, soalnya sekarang ada perubahan CP. Nanti saya kirim linknya ya, ada administrasi tetap dari Oke. 3 prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip. Prinsip pembelajaran mendalam itu ada mindful learning atau berkesadaran.
Yang pertama, berkesadaran ini siswa memiliki kesadaran diri sebagai pembelajar, memahami tujuan pembelajaran, dan aktif dalam proses belajar. Jadi prinsip ini harus ada tiga-tiganya ketika kita menerapkan pembelajaran di kelas. Nanti di RPP juga ada yang bagian berkesadarannya bagian apa, yang bermaknanya di bagian mana, dan menggembirakan itu di bagian mana. Jadi nanti ada di RPP itu keterangannya ada. Jadi harus di RPP itu harus ada tiga prinsipnya. Berkesadaran itu siswa memiliki kesadaran diri sebagai pembelajar, memahami tujuan pembelajaran, dan aktif dalam proses belajar. Jadi ketika anak sudah sadar, oh iya saya ini saya sudah sadar tanpa adanya paksaan, tanpa adanya apa sih yang motivasi intrinsik ya, motivasi dalam diri bahwa saya ini tugasnya adalah sebagai pelajar, tapi saya ini tanpa disuruh-suruh dari eksternal, dari pihak eksternal, saya ini sudah kayaknya dari PCP ini belum 5% kayaknya anak sadar. Ya, sadar sendiri itu kayaknya hanya belum ya, paling hanya belum 5%, belum 100%, belum 5% belum kayaknya tuh. Kamu belajar dulu enggak kan? Yo doa iya coba lihat di kelas ini aja 25 enggak nyampe. Saya contoh di saya di kelas saya juga ya parah kelas 5 sekarang yang saya pelajari sekarang saya udah kan udah bel saya tes anak itu anak ini pembiasaan sehari-harinya bagaimana sebelum saya megang ini aja 15 menit gue pak ngobrol aja tuh terus saya ini anak ini mau tujuannya mau belajar apa enggak itu terus saya diam aja saya tuh sampai setengah jam diam aja kalian mau apa kalian mau apa ke sekolah belajar terus belajar namanya ngapain pembiasaannya mana ini Al-Quran gak bawa bu gak ada tuh harus besok harus bawa Al-Quran lupa bebas besok lupa lagi sampai 15 hari gue pak ampun perkalian ya perkalian cuma hafal sampai perkalian 3 tuh besok kalian 4 print dulu kata saya print lupa besok lupa kamu lupa terus keluar baru sekarang belum 25% belum sampai bagaimana menghadapi anak saya pada ini problem itu terjadi pada beberapa anak apa satuan semua yang salah ini 75% begitu cuma berapa persen yang sifat berarti kebanyakan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di kelas iblis ya kayaknya semua makanya kita katanya sekolahnya udah begini bagaimana menimbulkan ini semangat anak itu kesadaran ya memang iya sekarang kan ditetapkan prinsip 3 ini harus ada sedangkan kondisi anaknya belum kita memiliki kesadaran sedangkan kurikulum kita di kelas tinggi itu udah MPP perkalian 2 nya nggak hafal ya terima kasih Bu masukannya memang ya memang itu tuh tantangan buat kita ya sebenarnya tantangan buat kita yang harus kita hadapi gimana ya caranya terus kita sudah maksimal gitu ya tapi anak ini belum memiliki kesadaran kita dulu sekolah ya iya sekolah sepatu buruk bermain gimana sih meningkatkan kesadaran anak ini yang memang science society ini tantangan buat kita ini meningkatkan kesadaran anak ini gimana sih caranya supaya anak ini sadar tanpa disuruh ya boleh ya benar ya tanpa adanya paksaan bagaimana mungkin yang pertama kalau memang anaknya masih sekali 2 kali 3 kali masih begitu masih pagi-pagi minta latihan kesadaran tingkat kesadaran anak untuk belajarnya kata saya 5% belum kalau menurut saya berarti gimana dengan caranya dilakukan kalau menurut saya ya mungkin nanti ada masukan dari yang lain nggak apa-apa ya yang pertama tuh kita motivasi dulu anak tersebut ya kita kasih terus motivasi terus yang kedua dulu kita
sama keyakinan kita kan membuat keyakinan kelas kan tulisnya membuat keyakinan kelas. Sebenarnya yang mereka langgar itu sudah ada di keyakinan kelas, tapi mereka melanggar sendiri. Nah, akhirnya mereka mendapatkan konsekuensinya. Apakah boleh menerapkan konsekuensinya? Itu tidak boleh. Menerapkan saya, makanya saya setiap Menerapkan, tapi anaknya masih nggak kapok juga. Berarti ada konsekuensi yang ditingkatkan lagi. Kalau saya melakukannya, anak-anak yang udah sendiri ya, Bu Denda biar punya biasakan punya waras. kalau saya Salahan semangat Bu Dendanya itu biar benar cepat-cepat ngumpul uang banyak buat renang. kalau saya denda begitu enggak Buat renang kan saya bentuk hukumnya Yang positif. yang positif. Misalnya yang aku ya ini belum ini kan jangan bantu yang lain, yang ini ya biar ada tanggung jawab anak itu. Itu yang memang sih kita itu tantangannya di situ yang menentukan kesadaran anak itu yang sekali yang penting jadi kesadaran dulu yang penting baru dia timbul semangat. Jadi ketika anak sudah sadar oh ya saya datang ke sekolah untuk mau belajar, mungkin pasti ketika dia datang ke sekolah dia tidak akan mengganggu temannya. Minimal udah boleh masuk. Minimal dia masuk. Udah ada bukunya udah masuk dia sana Tugasnya apa? Jadi kan udah sadar ya tanpa jadi ketika anak itu sudah sadar pasti sekolahnya akan aman ya. Nggak mengganggu temannya ya. kitanya bisa disapa. Iya. 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 Berarti kita belum berarti ini tantangannya di kesadaran ya. Asalnya nggak boleh keras-keras sama anak, tapi kalau nggak begitu anaknya nggak ini. Kalau kalian keras artinya sudah menggembirakan. Di rumah sebenarnya nggak keras kita itu disiplin ya, cuman ya kebiasaannya mungkin kita disiplin di sekolah, di rumahnya tidak. Itu benar. Ya, jadi yang selain motivasi terus menerapkan kegiatan kelas, yang ketiga tuh mungkin kalau anak itu terus masih bandel, terus kita ada treatment khusus untuk anak-anak yang aktif tersebut ya, misalnya kita dengan panggil orang tuanya, kita keluhkan apa sih masalahnya rata-rata di sekolah kita itu timbulnya kesadaran itu apa tidak adanya kesadaran itu karena rata-rata di sekolah kita tidak ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya sibuk bekerja mencari uang sehingga mereka itu melampiaskannya di sekolah sehingga itu jadi tugas berat kita sebagai guru ya benar ya makanya itulah tantangan kita makanya kita sebagai guru yang penting sudah melakukan yang terbaik nih kita sudah melakukan sudah memotivasi sudah melakukan kegiatan kelas treatment juga sudah kita lakukan dengan orang tua tapi apakah masih begitu juga kita itu guru hanyalah manusia biasa, bukan Superman yang bisa merubah anak-anak yang tadinya A jadi B, yang tadinya B jadi A. Yang penting kita niatkan mulia ya, jenis yang kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin menjadikan supaya anak ini baik. Tapi kita kembalikan lagi, kita ini hanya manusia biasa. Guru juga manusia, bukan Superman. Ya, yang penting kita sudah melakukan yang Makanya kalau seandainya konsekuensinya kalau kayak tadi suruh bersihin segala itu kan anak udah kapok. Kalau misalnya setelah dikasih pembelajaran tambahan untuk yang melanggar ini, untuk yang kesadarannya kurang gitu, diberi pelajaran tambahan gitu. Biasanya anak kalau pelajaran itu kayak takut ya, apalagi yang namanya matematik gitu. Kalau seandainya diberikan seperti itu sebagai sanksinya itu boleh nggak? Kalau masih positif ya itu boleh. Misalnya anak itu ketika pembelajaran di kelas anak itu bercanda, karena kamu bercanda di kelas jadi konsekuensinya kamu diberikan tambahan. Ya, kalau pelajaran itu biasanya menakutkan. Iya, jadi kamu nanti diberikan tambahan belajar ya karena kamu tadi bercanda terus. Jadi konsekuensinya waktu istirahat kamu habis hanya untuk pelajaran tambahan. Kalau misalkan konsekuensinya itu diterapkan di kelas anaknya dan sudah disetujui ya mau tidak mau itu harus melakukan dan tidak apa-apa itu konsekuensi itu masih positif ya masih bisa diterapkan kecuali konsekuensi itu bersifat apa ya bersifat kasar itu baru tidak tapi kalau misalkan bicara kamu dikasih saya baru itu tidak ya. Kalau hanya nggak dijamin istirahat untuk pelajaran tambahan karena kesalahan yang dilakukan ya lanjut. Kemudian lanjut ya kesadaran ya tantangannya itu ya bisa bukan ada ambil saja Kelas lain apa yang kira-kira apa gitu ya dari tiga kalau yang berhasil nanti saya ke teman-teman di sama yang misalnya kalau ada
yang berhasil boleh berhasil apa nih? Ya, yang kedua yaitu bermakna atau meaningful learning. Di meaningful learning ini siswa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, memahami konsep secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya. Jadi pembelajaran itu sangat bermakna untuk anak-anak. Ketika kita belajar di kelas, anak itu mengaitkan pembelajaran itu dalam kehidupan nyatanya, kehidupan sehari-harinya. Kita mempelajari tentang 4 kata ajaib yang ada. Nah, ketika kita anak-anak sudah belajar, sudah keluar, itu anak-anak mengaplikasikannya di luar kelas, ya. Misalnya dia guru tidak sengaja melihat anak tersebut mengucapkan permisi ke teman, permisi, oh berarti anak ini sudah pembelajaran yang tadi itu sudah bermakna, berarti sudah mengaitkan ke kehidupan nyatanya, ya, memahami konsepnya, gitu. Berarti anak ini memahami konsep yang tadi dipelajari. Belajar tadi sangat bermakna loh, jadi anak itu bisa menerapkannya. Yang ketiga, joyful learning atau menggembirakan. Nah, yang seperti tadi Maria katakan, joyful learning. Jadi joyful learning di sini bukan ketika kita belajar tuh ice breaking aja, seperti apa ice breaking? Ini apa yang beda? Tuh, nah ya, salah saking menyenangkannya ice breaking berkali-kali, 10 kali ada yang kali 20 kali. Bukan ya, bukan. Joyful learning di sini itu suasana belajar positif, menantang, menyenangkan, memotivasi siswa untuk belajar. Supaya memotivasi siswa untuk belajar, supaya menyenangkan, itu kita pakai metode apa biasanya ya? Pakai game, pakai alat peraga, game-game itu ya. Gamenya itu yang berhubungan dengan pelajaran itu, gitu ya. Jadi bukan programnya pakai gitu. Bukan, boleh pakai SPT tapi sesekali aja, jangan setiap menit ice breaking, iya. Jadi kita bisa gunakan game. Biasanya guru kelas 1 lama-lama ya, guru kelas 1 biasanya banyak di permainan. Wani coba dong ceritakan pas kira-kira kelas 2 boleh guru kelas 1 juga deh. Punya nggak pengalaman anak satu ketika belajar menggunakan game? Pernah tidak boleh menggunakan game? biasanya sih fokus Mengaplikasikan anak dengan apa? fokusan anak ya. Misalnya itu konsentrasi, terus kedua misalkan mengaitkan misal satu itu misalnya warna merah, nah berarti si merah ini Itu biasanya berhubungan pelajaran apa? pertama sih sebelum mata pelajaran ya setiap muslim biasanya Kalau enggak dengan saya game permainan yang berhubungan dengan mata pelajaran. nah ini Konsentrasi, ya berarti tes konsentrasi anak belajar sebelum belajar, ya bagus banget. dulu konsentrasi tidak kemana-mana gitu, tidak ada yang ngobrol, canda. Jadi kita memfokuskan dulu anaknya biar anak fokus ke pelajaran. Kasih Selain bantu itu, ya. misalkan tadi contohnya yang satu merah, dua misalkan kuning. Oh berarti bisa diaplikasi pembelajaran tentang mengenal warna itu tadi. Ada nggak itu mengenal warna di kelas 1? Ada, bisa. Terus tiga juga bisa Bisa, bagus. Wani bagus mengenal dulu, Oh iya, berarti bisa itu dikaitkan dengan pelajaran mengenal warna. bisa. Ya, artinya anaknya kalau misalkan gurunya kata merah, nanti anaknya kepalanya sakit. Kalau gurunya berkata kuning, nanti tutupnya dua. Tapi kalau misalkan yang lain misalkan ada yang tiga, ada yang satu, itu anak kurang konsentrasi. Jadi sanksinya optimalnya semacam dari alhamdulillah sih kalau dikasih semua selesai sudah kita. Jadi suaranya kalau Ya, makasih Wani sudah berbagi pengalaman. Tepuk hebat dong buat Wani, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol
biasanya kalau yang pertama baca, habis itu kalau membaca kita biasanya kalau game ya kita kalau kita biasanya kita membaca kita menyusun kata misalnya membaca kita kasih ditempel nanti anak mencari nanti ditempel anak dia menyusun kata kadang kita boleh bukan bu saya dengan cara biar anak kata balik tadi ya biar anaknya dengan cara itu kita memberikan apa ya dulu baru seperti ya lagi memang benar ya bilang satu benar biasanya kalau banyak semuanya tepuk mantul 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 mantap betul bapak masih tahu ya biasanya tidak kayak habisan permainan saya mau percaya guru SD Taman Cilos Permainan selalu menggunakan prinsip joyful learning ini selalu lagi ya tidak berarti saya sudah punya pengalaman ya ketika pelajaran bahasa Inggris saya memiliki aplikasi permainan khusus pelajaran bahasa Inggris ketika belajar bahasa Inggris tuh bermain di aplikasi Monopoly jadi anak-anak senang gitu ya kalau misalkan ada permainan itu belajar bahasa Inggris lagi bu bahasa Inggris lagi bu tiap hari jangan ada matematika bu bahasa Inggris terus kalau misalkan pelajaran itu menyenangkan anak itu bener lagi iya benar emang lagi terus ya menyenangkan terus memotivasi anak itu termotivasi untuk belajar daripada kita terus masih ceramah anak tuh bosan gitu jadi usahakan yang menggembirakan ini kita bener ya dulu memang harus inovatif ya dalam pembelajaran itu kita nyari ide nih apalagi ya besok supaya ada paling jadi ini prinsip 3 ini nanti ada di APP ya bagaimana kemudian nah setelah 3 tadi sudah diterapkan rangkanya sudah diterapkan prinsipnya sudah pengalaman belajarnya sudah maka terciptalah dimensi profil lulusan jadi anak-anak kalau kemarin mah belajar Pancasila ya kalau di PM ini dimensi profil lulusan ada 8 kalau kemarin kan ada 6 sekarang ada 8 lagunya belum ada lagunya coba bisa nyiptain lagunya coba mereka bisa ada di TikToknya sebelum belajar sebelum pelatihan belum ini 8 profil dimensi profil lulusan yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa juga ada yang satu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap yang diciptakannya hari kita kenali kita belajar dimensi lulusan pertama keimanan dan waktu belajar yang kritis keempat kreativitas 5 kolaborasi jadi sekarang ada 8 ini ya jadi yang kemarin itu udah bukan berlaku sih maksudnya ditambahin lagi kewargaan, pengalaman kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi kalau kita sudah menerapkan 3 yang tadi pasti akan menghasilkan dimensi profil lulusan. Nah, sekarang kita lihat RPP-nya pembelajaran mendalam yang sekilas saja ya. RPP pembelajaran mendalam. Berarti nggak CP itu betul-betul ya. CP-nya tetap pakai cuma diganti. RPP pembelajaran mendalam. Ini kebetulan salah satu nih Pak. Tapi nanti sama sih. Kemarin kita tugasnya itu menelaah RPP. Nih, identifikasi materi pelajaran. Ya, bab 1 tentang apa ya? Aku dan teman baruku ya bab 1 bahasa Indonesia ya. Dimensi profil lulusannya tuh yang muncul dalam pembelajaran ini. Ada 8. Nanti ketika kita menyusun RPP, sekarang bahasanya RPP lagi. Pembelajaran mendalam. Jadi kemarin saya belajar. Sekarang PPP learning. Topik pembelajaran. Nah, ini yang dimensi profil lulusan ini nggak mesti semua ada dalam setiap pembelajaran ya. Ini mah ketika pembelajaran ini mah ada semua. Nanti ketika kita
tetap ya. Minimal berapa tujuan Pak? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya tergantung kita berapa jam. Kita misalnya biasanya kan 2 JP ya. 2 JP itu minimal kejar nggak? Kalau misalkan tujuan pembelajarannya ada 5 yang kekejar, kalau misalnya nggak kekejar berarti kita bisa buat jadi 4 JP, bisa buat 6 JP. Kalau misalkan kira-kira RPP-nya nggak kekejar, kita buat 2 tujuan pembelajaran. Kerangka pembelajarannya tuh ya praktek pedagogisnya tuh yang paling kita pelajari itu ada semua di RPP. Menggunakan pembelajaran metode apa biasanya ada PJBL ada PBL biasanya. Ini adanya di praktek pedagogis. Kalau PJBL mah harus ada proyeknya. Iya, berarti berbasis produk ya. Terus kemitraannya ditulis tuh. Kita ketika belajar ini mitranya dengan siapa? Ini kan yang orang tua bisa ditambahin sendiri. Jadi ketika nanti ada RPP dari link itu diedit lagi ya, jangan ngikutin ini persis. Soalnya kan nggak sesuai yang kita jalankan di kelas. Kemitraannya dengan siapa? Orang tua membantu anak belajar di rumah. Bisa juga ditambahkan dengan warga sekolah lainnya seperti tadi itu. Tambahkan Teman sejawat. bisa juga dengan kepala sekolah misalnya. Ini bisa ditambahkan nanti. Ini RPP-nya belum sempurna karena kemarin ini tugasnya menelaah. Terus ada lagi lingkungan pembelajarannya itu seperti apa? Di sini dijelaskan. Ruang kelas berapa, gitu ya. Terus ada lagi pemanfaatan digitalnya. Nanti kita pakai apa? Pakai fokus, pakai layar proyektor, media pembelajaran. ini pakai LCD, bisa kalau misalkan mau pakai proyektor bisa ditambahin sendiri pakai proyektor itu sesuai yang kita pakai aja. Bisa juga alat peraga seperti yang kemarin biasa pakai di kelas itu pakai apa sih karang turun. Tapi kalau ini kan medianya digital ya, berarti yang digital aja yang ini. Kalau misalkan yang itu masih di lingkungan sekolah boleh nggak sih tuh? Kalau itu Misalnya IPA gitu. berarti itu di sumber tulis. Sumber belajar. Berarti kalau yang itu tuh bukan sumber belajar. Berarti kalau enggak itu berarti enggak di sumber, enggak bisa ditambahin sumber belajar. Sumber belajar ya. Kalau ini khusus yang digital ya. Kalau ada ya. Kalau enggak ada di sumber belajar aja. Iya, kita nggak selalu pakai laptop kan. Kadang-kadang mereka isi orang baru Kalau misalnya tidak ada digital berarti belum pakai penerapan yang tadi dong. Kan di situ tadi harus pakai digital. Misalnya kita umpama kan kita kelas tinggi, kita mau belajar peta Indonesia, kita media pembelajarannya peta Indonesia nggak digital, gimana itu? Sumber apa? Berarti sumber Alat peraganya harus. Katanya harus. Sumber apa? Sumber dan alat peraga aja ditulis. Pasti nggak harus pakai. Ya misalnya kita mau belajar tentang peta Indonesia, gitu kan? Kita bawa peta Indonesia di ini. Terus di sini nanti fokus sama itu masih banyak. Tiap kelas satu. Nggak mesti itu sih. Ya, Kita belajar pakai salon, termasuk itu belajar pakai digital. Salon suara itu ketika kita belajarkan seni musik, anak-anak dari mana? Salon belajar pakai Normal aja seni musik. termasuk itu. Atau Pelajarannya nggak sesuai dengan zaman belajar salon. Tapi minimal adalah gitu kan jangan sampai enggak itu harus bisa biasanya kalau yang